Bagi kamu yang suka membaca buku cerita, komik, ataupun menonton film dengan genre fantasi, pasti seru rasanya membayangkan tokoh utama memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Tokoh dengan kekuatan super itu banyak membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bisa membantu yang lemah, mengalahkan penjahat, dan menjaga kedamaian. Namun, bagaimana jika ada manusia-manusia kuat yang benar-benar nyata dalam sejarah dunia ini? Adakah orang-orang yang kekuatannya bisa menggentarkan pasukan banyak? Adakah manusia yang ketika disebut namanya, musuh langsung merinding? Jika kamu mencari orang-orang hebat itu, sejarah Islam punya list hero yang sangat panjang. Islam memiliki sejarah para kesatria yang tidak hanya cerdas otaknya, badannya pun perkasa yang menggentarkan musuh-musuh mereka. Dan ingat, mereka adalah kenyataan, bukan khayalan seperti superhero yang pakaian dalamnya dikenakan di luar. Islam tidak hanya menyuruh kamu untuk membersihkan hati dan beribadah yang taat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan badan, merawat kebugaran tubuh agar kita bisa semangat dalam menyampaikan kebenaran. Bayangkan saja, jika pejuang Islam yang memiliki tanggung jawab dakwah yang luas, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakannya jika badannya sakit-sakitan? Kena hujan sedikit, langsung sakit. Cuaca panas, mudah mengeluh. Cuaca dingin, langsung pilek. Makanan asal konsumsi, minuman segala warna masuk ke tenggorokan. Makanan perusak lambung jadi santapan harian. Sayur sama sekali tak pernah disentuh. Olahraga jarang, tidur terus ketika liburan. Padahal Rasul kita dengan padat memberi pesan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tahukah kamu, tidak banyak yang kenal dengan sahabat Rasulullah ini. Namun percayalah, beliau ini hero di pertempuran Yamamah saat kaum muslimin mengalahkan pasukan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Perkenalkan, nama beliau Al-Bara bin Malik. Beliau adalah saudara Anas bin Malik. Pasca wafatnya Rasulullah, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Salah satu yang terbesar kekuatannya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah nyaris saja menguasai seluruh jazirah Arab. Abu Bakar tak tinggal diam. Diperintahkannya Khalid bin Walid untuk berangkat bersama 13.000 mujahid yang didominasi para sahabat. Sementara itu, di Yamamah berbaris 40.000 tentara siap mengguncang negeri Arab. Musailamah merasa di atas angin. Ia yakin 13.000 mujahid yang sedang berangkat ke markas besarnya akan mati sia-sia. Khalid menunggangi kudanya begitu cepat ke arah Musailamah. Kemudian melompat bak singa merobek garis pasukan yang melindungi nabi palsu itu. Di tangan Khalid, sebuah tombak telah siap ia tancapkan ke dada Musailamah. Namun, ketika tombak itu dilontarkan, nyaris saja mengenai nabi palsu itu. Musailamah belum mati, namun ketakutannya memuncak. Mentalnya jatuh sebab tombak Khalid nyaris membunuhnya. Buru-buru ia perintahkan pasukannya mundur ke arah benteng. Ya, benteng yang tinggi dan kokoh yang membuat Khalid berpikir keras bagaimana caranya kaum muslim bisa masuk. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang lelaki bertubuh kecil datang pada Khalid. Ia menawarkan sebuah rencana jenius yang membuat Khalid kaget. Lemparkan aku dengan pelontar ke arah benteng Musailamah. Aku akan bukakan gerbangnya untuk kalian. Tak menunggu waktu lama, Al-Bara menempatkan dirinya di mesin pelontar. Yang sekejap setelah itu, tentara muslimin melihatnya meluncur tinggi bagai rudal ke arah benteng Musailamah. Dan hebatnya,
Al-Bara mendarat dengan selamat. Ia langsung bertempur seorang diri dengan pasukan Musailamah yang jumlahnya saat itu sekitar 7.000 orang. Namun ia ingat tugasnya, ia harus membuka gerbang benteng. Dengan cekatan, Al-Bara seorang diri membuka gerbang yang ditopang dengan kayu besar. Sementara itu, di belakangnya pasukan Musailamah kesetanan dan berusaha membunuh Al-Bara sebelum gerbang dibuka. Allahu Akbar. Gerbang itu berhasil dibuka oleh pahlawan kita ini. Pasukan muslimin di bawah komando sang pedang Allah langsung berburu masuk serentak menupas pasukan musuh. Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombaknya. Kaum muslimin memenangkan pertempuran ini dengan begitu gemilang. Sementara Al-Bara ajaibnya masih hidup dalam keadaan tubuhnya terdapat 80 tusukan pedang. He is the real Superman. Masih banyak keajaiban-keajaiban yang bertabur di sejarah kita. Hanya saja kita tidak tahu atau memang ada yang menyembunyikannya dari kita. Dari Superman Al-Bara ini, mari kita beranjak menuju kisah Infinity War. Ketika Rasulullah dan sahabatnya seakan-akan mustahil menghadapi musuh yang luar biasa hebat dan besar. Namun Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar. Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan pertempuran. Mereka melihat arah masa depan yang menggentarkan hati semua orang. Inilah kisahnya. Jazirah Arab 2 tahun setelah perang Uhud. Di Mekah, orang-orang Quraisy tidak lagi berpesta pora atas kemenangan mereka di pertempuran Uhud. Mereka malah mulai berpikir, kemenangan ini bukanlah kemenangan yang mereka inginkan. Karena sebenarnya mereka sedang berperang melawan manusia-manusia hebat yang tak akan kalah hanya dengan satu pertempuran. Suatu hari, datanglah utusan Yahudi Bani Quraisyah menawarkan bantuan untuk melawan kaum muslimin. Tawaran yang sangat menjanjikan. Mereka akan mengumpulkan semua suku-suku Arab untuk menggempur Madinah sampai luluhlantah. Namun, akankah mereka berhasil menyerang Madinah dan menumbangkan Muhammad? Pertempuran Khandaq, ketika 10.000 pasukan Arab berkumpul mengepung Madinah. Madinah menjadi genting ditambah gumaman orang-orang munafik yang menampakkan muka aslinya. Mereka nerujar merendahkan. Inilah salah satu episode krisis Nabi Muhammad. Episode krisis yang menghujam pelik seakan-akan ketakutan begitu mudah merebak. Kaum muslimin dihadapkan dengan koalisi pasukan seluruh Arab. Niat mereka datang bukan hanya untuk mengepung Madinah. Niat mereka adalah untuk memusnahkan Islam selama-lamanya. Tapi saat itulah Allah menunjukkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin menerapkan usulan Salman Al-Farisi untuk membuat parit sebagai taktik menghadapi musuh. Di tengah penggalian parit sahabat, terhalang gumpalan tanah yang amat keras dan tidak ada sahabat yang bisa memecahkannya. Tatkala Rasul datang, mengambil cangkul dan bersabda, Bismillah. Kemudian beliau menghantamkan tanah keras itu sekali hantaman hingga muncul percikan api. Allahu Akbar. Aku diberikan kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar melihat istananya yang bercat merah saat ini. Sejurus kemudian, beliau menuju bagian tanah keras yang lain, lalu menghujamkan cangkulnya dengan amat gagah. Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, aku dapat melihat istana Madain yang warnanya putih dari tempat ini. Setelah itu, beliau kembali memukul bagian tanah keras yang lain. Keajaiban, sungguh perkataan menggentarkan. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman.
Demi Allah, dari tempat ini aku bisa melihat pintu gerbang kota San'a. Negara-negara besar itu diucapkan Rasul tanpa basa-basi, menggemparkan hati siapapun yang mendengarnya, mencabut kekhawatiran para sahabat yang ditimpa kepelikan. Di parit itu, di saat krisis itu, sebuah sinyal dahsyat terhujam dalam setiap benak para mujahid. Krisis yang mencengkam akhirnya dilalui mereka dengan semangat memborbardir musuh. Dan tahukah kamu, setelah selesai pertempuran ini, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak lagi bersikap defensif. Beliau memutuskan untuk maju. Saatnya kita yang mendatangi, sebab bukan waktunya lagi untuk diam di Madinah menunggu datangnya musuh. Kala itu telah tiba saatnya kaum muslimin benar-benar membuka pintu-pintu dunia. Saat itu terus berlanjut mulai dari kepemimpinan Rasulullah sampai kepada para khalifah setelahnya. Keyakinan penuh atas janji Allah dan bisyarah Rasulnya terus menghujam dalam jiwa kaum muslimin hingga Islam mampu menguasai 2/3 dunia. Tapi hari ini menjadi tidak tampak karena kekuatan itu dipadamkan dan dijauhkan dari kaum muslimin. Namun, kembali kepada kabar gembira yang Allah kabarkan bahwa Islam akan kembali memimpin dunia di tangan orang-orang yang Allah berikan predikat beruntung. Kamukah orangnya?